Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus dari langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami hingga saat ini, dan karena kasih-Mu juga Engkau telah memberikan Injil, kabar baik yang menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mensyukuri kemurahan-Mu yang besar dan hidup dengan rendah hati. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membacakan ayat hafalan, kita bangkit berdiri lagi, kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Ikuti gerakan anak-anak sekolah minggunya ya. Hati-hati gunakan tanganmu.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti semuanya sehat kan? Sehat pastinya. Jadi di sini Abang akan ucapkan ayat hafalan kita yang diambil dari Lukas 16 ayat 10a. Sekali lagi Lukas 16 ayat 10a. Kita baca, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Demikian hafalan. Dan adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu depan diambil dari Mazmur 103 ayat 5. Sekali lagi, Mazmur 103 ayat 5. Jangan lupa ya, dikirim ke grup guru-guru sekolah minggu masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Shalom. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Terima kasih. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 10a. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Selamat hari Minggu. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita bernyanyi Saya Senang Jadi Anak Tuhan dan Do Itu Adalah Dosamu. Oh
firman Tuhan. Nah, sebelum baca kita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur buat kasih anugerah-Mu pada saat ini Bapa, sehingga Engkau memberikan kesehatan kepada kami untuk dapat berkumpul memuji mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui YouTube. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan selalu melangkaui kami Bapa, melindungi kami dan menjaga kami, sehingga kami akan Engkau berikan kesehatan dan kami akan mengerti akan firman-Mu hari ini. Berkati anak-anak ini semua Bapa, sehingga firman-Mu mampu diterima mereka sesuai dengan pemikiran mereka. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kakak ulangi. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Isinya tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira. Nah adik-adik, silahkan tonton dulu animasi berikut. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias? Sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya.
Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Adik-adik sudah menyaksikan animasi tersebut kan? Nah, sekarang kakak mau menjelaskan tentang animasi tersebut. Nah, Tuhan Yesus tidak suka kita menjadi anak yang suka berbohong. Kenapa? Karena dari dulu, dari zaman adanya hukum Taurat dari Perjanjian Lama, kita sudah diajarkan untuk jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ayo, hukum Taurat yang keberapa itu adik-adik? Coba diingat ya. Nah, hukum Taurat tersebut termasuk ke dalam firman Tuhan hari ini, yaitu jangan berbohong. Karena berbohong itu adalah suatu dosa yang sangat besar yang Tuhan tidak suka. Nah, kalau adik-adik mau disebut dengan anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka jangan suka berbohong. Oke adik-adik? Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan akan selalu kalian ingat dan kalian camkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai jumpa. Nah adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang menemani dan menjadi dasar bagi kita memberikan persembahan syukur kepadanya adalah di 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan, kita memberikan persembahan. Marilah kita serahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatlah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu,
dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih